saat ini Bu saya punya keluhan di rumah ya. Jadi biasa tentang masalah pembelajaran daring gitu, di mana banyak gitu anak murid di saya ya yang pembelajaran daringnya itu mengumpulkan tugas itu kurang gitu Bu. Jadi saya butuh teman sharing gitu untuk membantu ataupun sekedar ya cerita-cerita gitu Bu, sudah saya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oh begitu, baik Bu Tami. Kebetulan saya juga sudah selesai di pekerjaannya dan berhubung murid-murid hari ini juga sedang melaksanakan PTS, jadi saya punya banyak waktu dengan Bu Tami untuk kita saling berdiskusi. Nah, sepertinya masalahnya sedikit agak ruwet ya Bu Tami ya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih dulu, nah apa sih tujuan yang ingin diharapkan Bu Tami dari diskusi kita hari ini? Iya, jadi tujuan dan yang saya harapkan itu Bu, semoga diskusi kita ini nanti menemukan jalan keluarnya, terus kiranya dapat masalahnya itu dapat saya hadapi dalam pembelajaran daring ini, dapat menemukan solusinya gitu. Oke, baik Bu Tami. Nanti ketika Bu Tami menyampaikan permasalahannya, saya mohon izin untuk mencatat poin-poin pentingnya Bu Tami, supaya nanti saya juga tahu di mana sih titik-titik permasalahan yang dihadapi Bu Tami. Nah, selain menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Tami hadapi tadi, ada lagi nggak harapan yang ingin Bu Tami dapatkan mengenai diskusi kita hari ini? Pastinya ada tuh banyak ya harapan kita itu, mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan di pertemuan kita ini, diskusi kita ini dapat saya tindak lanjuti dalam pembelajaran daring berikutnya gitu. Terus semoga pembelajaran yang saya berikan nanti ke murid di pembelajaran daring berikutnya bisa lebih baik lagi gitu. Baik Bu Tami. Nah, sekarang coba deh Bu Tami ceritakan apa sih yang Bu Tami rasakan itu dalam pembelajaran daring seperti saat ini begitu. Jadi Bu, salah satunya kendala pada pembelajaran daring ini banyak murid yang tidak aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran, terus memiliki motivasi belajar yang kurang, terus apresiasi murid dalam mengumpulkan tugas itu juga banyak yang kurang gitu. Padahal saya juga sudah memberikan banyak penjelasan sebelum saya mengirimkan tugas saya gitu Bu. Jadi setelah saya kirimkan banyak penjelasan di grup, kan ada grup WA-nya dari sekolah. Terus saya tentukan harinya, misalnya saya memberikan tugas PJK di hari Senin, lalu saya memberikan batas waktu pengumpulan di hari Sabtu. Jadi banyak yang anak-anak yang kurang gitu mau dalam mengumpulkan tugasnya gitu. Oh begitu. Jadi kondisi yang seperti itu membuat Bu Tami itu sedikit kurang nyaman ya kan melakukan pembelajaran gitu ya. Iya. Jadi saya pikir itu Bu, bagaimana sih langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu agar murid-murid tetap antusias dalam pembelajaran daring ini dan mengumpulkan tugas tepat waktu, khususnya pembelajaran bidang studi PJOK gitu. Oke. Dari penjelasan Bu Tami berarti kurang nyamannya Bu Tami itu karena motivasi belajar Pak anak murid ya kan pada mata pelajaran Bu Tami itu sedikit rendah begitu ya Bu Tami. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Jadi saya melihat dari catatan saya hanya sekitar 40% saja murid yang mengumpulkan tugas gitu. Dan yang lainnya itu terkesan mengabaikan tugasnya gitu, tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas, tidak memberikan informasi kenapa ya banyak yang nggak mengumpulkan tugas. Oke, wah lumayan banyak juga ya Bu Tami ya. Nah, kemudian bisa nggak Bu Tami itu ceritakan bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran daring PJOK yang Bu Tami lakukan selama pembelajaran di masa pandemi ini? Kan kita daring begitu ya kan Bu, dengan murid-murid itu bagaimana sih? Jadi untuk pembelajaran PJOK selama pembelajaran daring itu prosesnya karena online ya Bu, jadi materinya saya ambil dari itu, kemudian dipadukan dengan murid, pakai murid gitu. Jadi kadang-kadang juga saya melakukan Zoom meeting, dari aplikasi Zoom meeting dengan murid gitu. Terus saya memberikan tugasnya dengan menjelaskan materi pembelajaran dari YouTube itu sendiri, dari buku
paket juga. Jadi setelah saya berikan tugas dari YouTube dan buku paket, saya memberikan beberapa pertanyaan gitu dari yang materi sudah saya berikan, apakah mereka sudah mengerti atau belum. Jadi itu Bu. Terus itu saya juga sering bilang ke mereka kalau misalnya banyak yang belum mengerti bisa chat atau telepon gitu, karena kan ada grup WA-nya gitu. Oh begitu, oke. Saya paham dengan cerita Bu Tami. Saya juga merasakan hal yang sama nih. Nah, karena kan kita sama-sama guru gitu kan. Tadi saya dengar Bu Tami itu mengajarkan materi dengan men-sharekan video pembelajaran yang diambil dari YouTube yang berhubungan dengan materi pembelajaran pada saat itu, ya kan Bu. Juga kadang-kadang Bu Tami melakukan Vicon gitu kan. Nah, melakukan Meet itu dengan murid melalui tatap maya Zoom meeting. Nah, saya ingin tahu nih sekarang bagaimana sih respon dari murid itu, manakah yang lebih baik? Apakah dari pembelajaran melalui Zoom meeting tadi atau melalui share video pembelajaran yang diambil dari YouTube tadi? Bagaimana? Jadi dari murid pelajaran daring yang sudah saya pernah lakukan, pernah saya berikan, saya sudah melakukan Zoom meeting sebanyak 2 kali pertemuan, dan kebanyakan saya memang hanya men-share video pembelajaran dari YouTube aja gitu, dan menjelaskannya melalui voice note. Jadi setelah saya ambil video itu dari YouTube, terus saya jelaskan melalui voice note, saya ingin melihat respon muridnya gitu Bu. Ketika pembelajaran saya dilakukan itu tanpa melalui tatap maya, jadi berapa persen keikutsertaan peserta murid dalam mengikuti pelajaran PJOK gitu Bu? Apakah mereka antusias ataukah hanya diam saja gitu? Jadi berarti respon murid-murid itu lebih baik ketika kami itu melakukan pembelajaran dengan cara share video pembelajaran tadi, kemudian apa yang relevan dengan materi pembelajaran itu kan, kemudian kami jelaskan melalui voice note di grup WhatsApp-nya tadi demikian. Iya, begitu kurang lebih. Oke, nah tadi itu kan mengenai cara Bu Tami nih dalam memberikan materi pembelajaran selama daring. Nah sekarang saya ingin tahu bagaimana sih cara Bu Tami ataupun teknik yang dilakukan Bu Tami dalam pengumpulan ataupun pemberian tugas kepada murid-murid melalui grup WhatsApp. Bisa nggak dijelaskan Bu Tami? Jadi pada pertemuan pertama di semester genap ini Bu, saya memberikan tugas dengan meminta respon anak-anak memasuki semester yang baru, yaitu semester 2 dengan 10 pertanyaan. Terus tetapi itu pun tidak semua dikumpulkan, hanya beberapa saja yang mengumpulkan tugasnya. Kemudian tugas berikutnya saya lakukan dengan memfotokan buku murid. Jadi murid itu punya buku paket PJOK sendiri dan meminta mereka untuk mengerjakannya di buku latihan. Jadi di pelajaran PJOK saya punya memberikan mereka tugas gitu Bu, dikerjakan di buku latihan, khusus memang buku untuk PJOK, tidak campur dengan buku yang lain. Jadi kemudian pertemuan selanjutnya saya meminta siswa mengerjakan LKS yang sudah diberikan dari sekolah untuk mereka kerjakan dengan cara menginfokan di grup WhatsApp-nya. Terus saya juga sering mengingatkan di grup kelas itu Bu tentang pengumpulan tugas. Jadi setiap pembelajaran PJOK itu mengumpul tugasnya di hari Sabtu. Tapi lagi-lagi masih banyak gitu Bu yang nggak mengumpulkan tugasnya. Jadi banyak yang lewat dari jadwal yang sudah saya tentukan, banyak yang tidak memberikan info kenapa mereka tidak mengumpulkan gitu. Baik, nah kalau menurut saya dari cerita Bu Tami, apa yang sudah kita jelaskan kepada saya, Bu Tami sebenarnya sih sudah berusaha memberikan pembelajaran dari itu dengan cukup baik. Nah tapi masih muncul permasalahan, kenapa sih murid-murid ini tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah Bu Tami tentukan, ya kan? Nah tentunya di sini Bu Tami juga merasa sedikit kurang nyaman begitu ya kan Bu. Nah jadi saya juga merasa murid-murid di sini juga mungkin merasa bosan ataupun jenuh begitu. Nah kalau bisa dijelaskan lagi bentuk-bentuk soal atau tugas yang bagaimana sih yang diberikan Bu Tami kepada murid-murid
Bu Tami itu hanya memberikan soal bentuknya tertulis saja atau bagaimana? Atau ada nggak produk ataupun keterampilan yang dihasilkan dari pembelajaran? Nah, mungkin bisa Bu Tami jelaskan secara spesifik kepada saya. Jadi untuk tugas-tugas pada pembelajaran PJOK ini Bu, saya lebih banyak mengambil dari YouTube tadi, lalu memberikan tugas yang saya ambil dari LKS, terus bisa dari buku paket Bu, biasanya saya fotokan juga, dan bentuknya yang monoton Bu, seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan seperti pilihan berganda, isian, dan uraian Bu. Mungkin di situ murid-murid merasa bosan dan jenuh dengan tugas yang diberikan. Tapi Bu, PJOK kan selama pembelajaran daring hanya dari buku saja yang bisa praktik di lapangan, berlari-lari, banyak kegiatan. Jadi ini hanya monoton dari buku saja. Oke, ya benar. Nah, Bu Tami ini udah tahu ya kan? Nah, penyebabnya kenapa motivasi belajar murid tadi itu menurun gitu selama masa pembelajaran daring ini ya kan? Nah, terutama di pembelajaran PJOK, pembelajaran yang Bu Tami ampuh gitu kan? Nah, mungkin permasalahannya itu disebabkan karena penyampaian materi ataupun tugas yang diberikan Bu Tami itu sifatnya membuat murid-murid itu agak jenuh gitu ya kan Bu. Nah, bosan gitu ya kan Bu. Nah, oke. Iya, kira-kira memang seperti itu ya Bu Maya. Memang banyak murid yang kalau diberikan tugas hanya di buku merasa bosan, terus tuh mereka jenuh gitu Bu. Jadi monoton, hanya itu saja tugasnya gitu Bu. Jadi murid tuh kurang merasa apa ya Bu, membangkitkan gaya belajar itu kurang, Iya. belajarnya itu kurang. Jadi mereka kurang bergairah gitu ya kan Bu. Ya. Apalagi dalam mengumpulkan tugasnya gitu, mungkin karena bosan jenuh jadi malas gitu mengumpulkan tugasnya gitu. Oke, nah kira-kira ada lagi nggak hambatan-hambatan yang Bu Tami rasakan selain merasa bentuk tugas tadi itu monoton, kemudian pemberian materi pembelajaran yang juga monoton, dan mungkin materi yang tadi Bu Tami share di grup WhatsApp itu tidak dibaca sama sekali atau tidak ditonton oleh murid. Nah, ada lagi nggak selain dua hal tadi hambatan yang dirasakan Bu Tami selama pembelajaran daring ini? Jadi hambatan yang saya alami dalam pembelajaran daring ini Bu, mungkin saya kurang di bagian cara membuat soal yang menarik minat gitu Bu. Dan sekarang kan banyak gitu Bu, aplikasi-aplikasi yang bisa menambah minat anak gitu juga. Mungkin saya kurang memperkaya diri dalam perkembangan zaman gitu Bu, mengikuti tech. Jadi saya harus memperkaya diri dengan latihan membuat soal, terus itu juga mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat menarik minat siswa gitu, sehingga mereka dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Jadi lebih minat lagi dalam pembelajaran PJOK. Oke, saya sudah dapatkan nih poin-poin penting dari penjelasan Bu Tami. Saya juga sudah mencatat dari penyampaian Bu Tami tadi, mungkin dari metode pembelajarannya ya kan Bu Tami. Nah, yang kurang menggunakan komunikasi ataupun bahasa yang interaktif dengan murid-murid, sehingga kesannya murid itu jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran daring. Nah, Bu Tami sudah ketemu nih penyebabnya. Sekarang bagaimana nih kira-kira solusi yang akan Bu Tami lakukan dalam beberapa hari ke depan agar motivasi belajar murid dalam pembelajaran PJOK ini bisa lebih baik lagi di masa mendatang? Jadi kedepannya Bu, saya akan berusaha memberikan tugas itu tidak setiap pertemuan gitu Bu. Jadi saya akan membuat tugas yang tadi itu beragam, tidak monoton hanya itu saja. Jadi tidak hanya tugas tes tertulis, tapi juga bisa berupa produk ataupun keterampilan yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK gitu Bu. Jadi saya juga harus mengetahui gitu Bu, apa temuan murid. Terus itu saya juga harus mengetahui potensi murid gitu. Jadi saya bisa menggunakan metode belajar apa yang cocok untuk murid saya gitu, seperti dari sekolah. Iya, wah keren nih Bu Tami. Bagus itu. Kalau begitu, menurut Bu Tami, dengan metode pemberian tugas yang seperti itu, kira-kira berapa persen nih peningkatan
ataupun murid-murid yang akan mengumpulkan tugas PJOK ini? Kalau yang kemarin di catatan saya itu Bu, yang hanya menonton pembelajaran PJOK-nya itu hanya sekitar 40% saja Bu. Saya berharap nanti jika saya sudah melakukan perubahan, saya berharap itu sekitar 90% lebih lah Bu, bisa mengikuti kegiatan, karena semua keinginan kebutuhan itu sudah cover gitu Bu, dari cara metodenya, terus itu dari pembelajarannya yang tidak monoton gitu Bu. Jadi nanti semua yang sudah saya berikan itu sesuai dengan kebutuhan dan minat murid gitu. Jadi ada yang menjadi tugasnya bisa dibuat dalam bentuk laporan dan banyak gitu, banyak jenisnya nanti saya buat. Jadi sehingga pastinya minat belajar siswa itu akan meningkat. Iya. Nah, tadi saya mendengar nih Bu Tami menceritakan akan melakukan tugas-tugas itu, akan memberikan tugas-tugas itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid. Nah, apakah yang Bu Tami maksud itu mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi ya? Nah, pernah dengar nggak Bu Tami tentang pembelajaran berdiferensiasi? Saya pernah dengar sih Bu, tapi kurang detail gitu penjelasannya. Oke, begini Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu artinya kita sebagai guru itu menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, jadi kita harus sebelum melakukan pembelajaran itu kita membuat pemetaan kebutuhan belajar murid, seperti bagaimana sih minat belajar murid, bagaimana profil belajar murid, dan bagaimana gaya belajar murid. Karena kan setiap murid itu berbeda. Nanti ada dia yang dapat menangkap pembelajaran itu dengan cara visual, dengan cara melihat saja dia sudah bisa mendapatkan materi pembelajaran itu kan. Nah, kemudian ada yang dengan cara audio. Nah, kemudian ada juga yang dengan cara kinestetik, dia harus ada gerakan yang dilakukannya. Nah, terus minat belajar murid itu juga dia beragam. Ada yang minat di kesenian, ada yang minat di membaca, atau ada yang minat menulis, ataupun ada yang minat menggambar begitu ya kan Bu. Nah, jadi seperti yang Ibu Tami sampaikan tadi, Ibu Tami akan memberikan tugas ataupun materi itu disesuaikan dengan kebutuhannya begitu ya kan Bu. Jadi artinya Bu Tami itu tidak memberikan tugas materi pembelajaran itu sama rata begitu ya kan Bu. Nah, jadi itu sangat bagus. Saya sangat setuju sekali. Dari diskusi kita ini, coba Bu Tami ulangi. Nah, langkah apa yang akan Bu Tami lakukan berikutnya supaya apa yang Bu Tami rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik, itu maksimal. Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan berikutnya yaitu pertama muhasabah diri dulu. Jadi melakukan refleksi diri apa yang saya sudah lakukan pada pembelajaran pertama sampai saat ini tidak ada perubahan gitu. Jadi saya bisa melihat kekurangan saya di sini. Terus ketika mempelajari materi ke depannya, saya tidak menonton terus, ada variatif gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Terus untuk pengumpulan tugasnya tidak akan melakukan perintah hanya di grup WhatsApp aja, karena pasti akan bosan dan akan jenuh karena kita tagih terus gitu di grup WhatsApp gitu kan. Jadi saya akan membuat aplikasi tugas yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Jadi dapat meningkatkan motivasi belajar mereka gitu, serta memberikan tugas yang lebih variatif mungkin buat mereka jadi nggak bosan, nggak jenuh gitu. Oke, nah lalu dari beberapa hal yang sudah Bu Tami rencanakan nih, nah yang mana sih rencana yang menjadi prioritas utama Bu Tami yang harus segera Bu Tami lakukan agar bisa memecahkan permasalahan yang dialami oleh Bu Tami? Nah, jadi rencana yang menjadi prioritas saya Bu, saya akan membuat bentuk tugas yang variatif dan aplikatif agar tidak monoton gitu. Jadi saya juga memberikan apresiasi atau penghargaan kepada murid sehingga mereka dapat lebih tepat waktu lagi gitu dalam mengumpulkan tugasnya, sehingga murid itu jadi merasa dihargai, terus itu dapat memicu motivasi dirinya untuk lebih giat lagi belajar. Oke, nah saya tertarik nih dengan ungkapan Bu Tami nih, dengan cara memberikan penghargaan kepada Bu Tami. Nah, menurut Bu Tami, kita sebagai pendidik itu etis tidak
tidak memberikan penghargaan kepada murid, mungkin murid yang berprestasi begitu ya kan. Lalu bentuk penghargaannya itu yang seperti apa gitu? Misalnya dalam penilaian ini kita harus melihat murid itu lebih dari temannya gitu. Maka dia termasuk anak yang plus atau bisa diberikan bintang. Jadi dari cara dia menentukan tugas, dari sikap dia kepada guru dan temannya itu bisa jadi penilaian untuk saya. Oh betul, berarti semacam pemberian motivasi eksternal begitu ya kan, yang bisa meningkatkan motivasi belajar murid ya kan Bu. Nah walaupun sebenarnya motivasi belajar itu harus berasal dari faktor internal, berasal dari murid itu sendiri ya kan, tetapi tidak apa-apa. Nah tapi tidak apa-apa kita memberikan penghargaan agar ada sedikit peningkatan motivasi belajar pada murid begitu ya. Nah luar biasa nih Bu Tami. Nah jadi Bu Tami sudah tahu penyebab permasalahannya, kemudian Bu Tami juga sudah sebutkan solusi yang akan dilakukan dan prioritas utama yang harus segera Bu Tami lakukan. Nah lalu sekarang kita nih berbicara tentang komitmen. Nah tadi Bu Tami sudah menyusun rencana-rencana yang akan Bu Tami lakukan. Nah kira-kira apa sih komitmen yang akan Bu Tami lakukan untuk menjalankan semua rencana yang sudah Bu Tami sebutkan tadi? Jadi komitmen saya ke depannya Bu sudah tentu refleksi diri dulu Bu, dari dirinya untuk menghadapi murid seperti zaman sekarang ini, terlebih lagi pada pembelajaran daring. Jadi selalu meningkatkan metode pembelajaran agar pembelajaran PJOK terutamanya dapat menarik dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar PJOK. Jadi komitmennya luar biasa ya Bu Tami ya. Nah iya, refleksi diri itu memang penting. Nah saya salut loh di situ. Nah jadi memang sebagai guru kita memang harus selalu melakukan refleksi diri. Nah kira-kira komitmen yang Bu Tami sebutkan tadi kan bisa aja tuh sewaktu-waktu lupa karena mungkin kesibukan kegiatan, padatnya jadwal kegiatan ya kan. Nah jadi siapa sih kira-kira yang bisa mengingatkan Bu Tami akan komitmen yang sudah Bu Tami sebutkan tadi? Memang manusia tempatnya salah lupa ya Bu ya. Iya. Terkadang karena padatnya kegiatan ini kita bisa melupakan sesuatu yang sudah kita komitmenkan, tapi sengaja sudah kita rencanakan, tapi terkadang tidak sesuai gitu ya kan Bu. Jadi yang bisa mengingatkan saya akan komitmen tersebut ya akan sejawat gitu Bu. Teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak seperti Bu Maya ya kan Bu. Mungkin Bu Maya juga bisa gitu Bu menjadi panutan saya, coach saya gitu kan dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran lebih baik lagi gitu. Jadi kedepannya saya dapat meningkatkan komitmen saya. Jadi saya tuh nggak lupa lagi gitu Bu apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya komitmenkan. Oke ya, benar sekali. Jadi kerjasama dengan rekan sejawat, apalagi kan kita sudah mempunyai komunitas praktisi di sekolah ya kan kami. Jadi kita itu harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa saja. Tidak harus dengan saya gitu kan, dengan rekan guru lain juga bisa. Tapi jika Bu Tami ataupun rekan guru lain itu membutuhkan saya siap kok membantu gitu. Kapanpun Bu Tami mau, kapanpun rekan guru lain mau untuk meminta masukan dari saya siap. Kita harus saling berbagi, khususnya berbagi praktik baik ya kan. Nah, dari beberapa menit kita berbincang-bincang nih. Nah, luar biasa sekali Bu Tami sudah ketemu penyebab, solusi, kemudian rencana yang akan Bu Tami lakukan. Nah, komitmen dan orang-orang yang akan mengingatkan Bu Tami atas komitmen yang sudah Bu Tami buat tersebut. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Tami? Udah sedikit lega ya Bu, karena saya tuh dari masa yang saya alami ini Bu, banyak gitu Bu yang belum saya temukan solusinya. Jadi banyak jawaban-jawaban yang buat saya rancu gitu, buat saya yang sudah saya berkomitmennya terkadang jadi lupa gitu Bu. Jadi saya sedikit lega karena sudah bersedia dengan Bu Maya. Mungkin kedepannya ada model yang bisa saya pegang gitu untuk melanjutkan proses pembelajaran lebih baik lagi.
saya bingung Bu, kemana saya harus memecahkan masalah saya gitu Bu. Karena kalau saya pendam-pendam sendiri takutnya nanti jadi nambah pikiran pikiran gitu. Iya, oke Bu Tami, cerita kita ini efektif sekali ya, bisa menghasilkan solusi dari permasalahan yang Bu Tami hadapi dan saya juga sebenarnya menghadapi. Saya banyak belajar dengan permasalahan dan cerita dari Bu Tami tadi. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, saya juga mengalami permasalahan yang sama dengan Bu Tami. Nah, kata kunci yang saya dapatkan dari Bu Tami adalah refleksi diri tadi. Nah, refleksi diri itu saya juga belajar dari Bu Tami. Nah, jadi dari mengembangkan potensi. Nah, kita mengembangkan potensi dari kekurangan yang kita miliki tadi. Ya, sangat luar biasa sekali Bu Tami. Jadi Bu, memang selama ini pembelajaran dari ini cukup berat ya Bu, karena kan kita nggak ketemu langsung dengan murid, nggak pernah bertemu langsung dengan murid. Jadi saya terkadang tidak tahu gitu Bu, ada masalah saya harus sharing kemana gitu. Jadi kebetulan Bu Maya bisa diajak sharing, jadi saya sedikit lega gitu Bu. Pokoknya kedepannya harus lebih semangat lagi ya. Baik Bu. Nah, tetap semangat ya Bu Tami. Nah, saya juga banyak belajar dari Bu Tami. Kita harus sering-sering refleksi diri dan kita tuh nggak boleh sebagai pendidik itu menyalahkan murid. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Bu Tami sampaikan kepada saya? Mungkin itu saja dulu kayaknya. Atau nanti ada kendala lagi, saya boleh sharing lagi ya Bu ya. Boleh. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran daring ini Bu. Karena saya rasa pembelajaran daring ini memang kurang efektif Bu. Banyak sekali kendalanya. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama Bu Tami, saya juga banyak belajar dari Bu Tami. Kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita agar kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik, sehingga selain bisa menciptakan ataupun mencetak generasi yang yang cerdas, nah kita juga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih banyak juga. Iya, sama-sama. Demikianlah proses coaching yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat. Beliau adalah Ibu Nadia Utami SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran PJOK di SDN 101862 Dolok Raga, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dari kasus yang beliau alami, di mana 60% siswa yang beliau ajarkan mengalami kendala tidak mengumpulkan tugas yang beliau berikan, padahal beliau sudah menjelaskan materi, sudah mengadakan video conference, sudah memberikan tugas-tugas yang beliau rasa cukup untuk menarik perhatian murid. Akan tetapi dari hasil pembelajaran yang beliau lakukan, ternyata hampir 60% muridnya tidak mengumpulkan tugas yang beliau berikan. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saya melakukan proses coaching kepada Bu Nadia Utami, dan dari hasil coaching tersebut, Bu Tami mengemukakan permasalahan yang beliau alami. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan reflektif yang telah saya berikan, akhirnya Bu Tami bisa menemukan sendiri penyebab permasalahan daring yang beliau alami. Jadi beliau sudah mengetahui penyebab dari sedikitnya siswa yang mengumpulkan tugas-tugas yang beliau berikan adalah ternyata dikarenakan metode yang beliau terapkan ke murid terkesan monoton sehingga kurang menarik perhatian murid. Jadi dari penyebab tersebut akhirnya Bu Tami bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Jadi beliau mengemukakan beberapa solusi dari permasalahannya, diantaranya melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang telah ia lakukan terkait dengan model dan metode pembelajaran yang dilakukan bersama murid. Kemudian beliau menemukan solusinya
di mana ia akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran yang menyesuaikan konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang ketiga menurut Bu Tami adalah beliau akan melakukan kolaborasi, kerjasama, saling berbagi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah SDN 101862 Dolokraga, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang terkait pembelajaran di masa pandemi. Jadi, berdasarkan solusi yang diberikan, prioritas utama yang akan dilakukan Bu Tami adalah beliau akan melakukan refleksi diri atas proses pembelajaran yang telah beliau lakukan terkait metode dan model pembelajaran yang beliau lakukan selama masa pandemi, yaitu proses pembelajaran daring. Demikianlah proses coaching yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nadia Utami. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua untuk menerapkan proses coaching dalam membantu rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam melakukan proses pembelajaran, terutama dalam masa pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.